Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bersyukur kita kepada Allah, memujinya, memohon ampun dan memohon perlindungan dari kejahatan apa-apa yang telah kita lakukan, dan memohon agar semua kebaikan-kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita menuju kebaikan, berkumpul semua di dalam rumahnya Allah. Semoga Allah merahmati kita pada pagi hari ini. Juga selawat beriring salam untuk junjungan kita, manusia yang sempurna, yang kita ikuti segala titahnya, yang kita contoh segala lakunya, dan yang kita dengarkan dan kita taati apa-apa yang telah dicontohkan olehnya. Dialah Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Ibu dan bapak menuju masjid ini tidak mungkin tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan hidayahnya di hati bapak-bapak, ibu-ibu sehingga mau berangkat ke masjid yang insya Allah pada saat ini, pada pagi hari ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang mengaminkan doa-doa ibu bapak semuanya. Jadi pada suatu hari Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, siapakah yang ada di majelis-majelis taklim? Kabulkan permintaannya. Sampai malaikat itu rada protes. Ya Allah, betapa murahnya Engkau, betapa maha pengasihnya Engkau. Bagaimana kalau di dalam masjid itu ada orang-orang yang hanya lewat, hanya mampir, padahal dia bukan orang-orang yang baik, bahkan dia habis bermaksiat. Kata Allah, kabulkan permintaannya, aminkan. Saking betapa istimewanya majelis taklim itu. Lebih-lebih Rasulullah mengatakan bahwa masukilah surga-surga yang ada di dunia. Sahabat bertanya, di mana letak surga-surga di dunia itu? Ternyata ada di dalam majelis-majelis taklim. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, karunia-Nya meringankan langkah kita sampai di sini. Alhamdulillah. Maka pada kesempatan ini, siapa-siapa yang punya keinginan ingin anaknya berjodoh, sambil berdoa, ya Allah, pada hari ini aku ingin sekali anakku memiliki jodoh. Berdoa. Yang ingin punya cucu, karena saya lihat ibu-ibunya kok pantasnya sudah bercucu gitu. Yang muda-muda belum keluar ya, karena masih sibuk. Jadi ibu-ibu muda itu masih sibuk pada pagi hari ini. Nah, itu bisa sambil berdoa, sambil berzikir. Minta aja apa yang kita inginkan di tempat ini, karena insya Allah akan makbul. Ibu-ibu yang bapak yang berbahagia pada hari ini, saya senang sekali kalau berceramah tentang caranya mendidik anak dihadiri juga oleh bapak-bapak. Karena di mana-mana pengajian itu ibu-ibu yang banyak. Saya sedikit kenapa pengajian selalu banyak ibu-ibu? Tetapi Rasulullah mengatakan di neraka banyak ibu-ibu. Padahal yang paling banyak di mana-mana pengajian itu ibu-ibu. Tapi dengan ini justru menunjukkan bahwa ibu-ibu yang ada di sini tentunya bukan apa yang dimaksud oleh hadis Rasulullah bahwa di neraka banyak ibu-ibu. Pasti bukan yang rajin pengajian seperti ini. Karena di belahan sana, entah di mana daerahnya, pagi-pagi ini mungkin banyak ibu-ibu yang sedang bertengkar dengan suaminya.
Banyak ibu-ibu yang mungkin sedang joget-joget, bermain TikTok pada pagi hari ini. Atau banyak ibu-ibu yang justru berbuat maksiat. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadisnya, bahwa di dalam neraka itu paling banyak perempuan, bukan ibu-ibu yang ada di sini. Maka kita syukuri nikmat hidayah yang Allah berikan pada pagi hari ini, diringankan langkah kita sampai di sini, dan insya Allah ini bernilai sangat mahal. Pagi-pagi hari ini perjalanan ibu bapak sampai di sini saja, kaki kanan menambah amal ibadah, kaki kiri mengurangi dosa. Betapa banyak karunia Allah, karena sesungguhnya Allah memang tidak ingin kita masuk neraka. Allah lah yang paling tidak ingin kita masuk neraka, sehingga selalu diberi tuntunan-tuntunan. Tetapi seringkali manusia lupa. Tuntunan sudah jelas di dalam Al-Quran 30 juz. Tuntunan sudah jelas diturunkannya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat buat kita, yang mengajarkan kita apapun yang ada permasalahan di dalam hidup ini, semua ada dalam tuntunannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, pada pagi hari ini tema kita adalah bagaimana cara mendidik ala Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim itu siapa? Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan sahabat, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Saking solehnya beliau. Apapun yang dikatakan tidaklah dia berkata kecuali bermanfaat. Tidaklah dia berkata kecuali mengandung hikmah-hikmah yang relevan sampai dengan saat ini. Jadi Luqman Al-Hakim adalah seorang yang, kalau tidak salah aslinya dari Jordan, orangnya pendek, kulitnya hitam, tetapi Allah memuliakannya, sungguh sangat memuliakannya, ditaruh di dalam surat dalam Al-Quran. Saking mulianya dia karena kesolehannya, karena pandainya dia mendidik anak. Maka paling tidak kita mendapatkan cipratan dari kemuliaannya dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Kenapa kita masih harus belajar cara mendidik anak? Karena anak adalah harta karun kita, karunia Allah yang terbesar, yang akan mengalirkan pahala buat kita walaupun kita sudah tiada nanti. Dan anak itulah yang kelak atas izin Allah memberikan syafaat buat orang tuanya, sehingga orang tua yang tadinya mau masuk neraka karena lebih banyak dosa daripada pahala, daripada amal kebaikannya, karena anak yang soleh dia bisa masuk ke dalam surga. Jadi betapa kita yang punya anak, yang memiliki anak asuh, yang memiliki anak yatim, itu adalah harta karun yang lebih besar harganya daripada emas sebesar gunung Uhud. Sehingga sampai kita akhir hayat, kita harus tahu anak yang seperti apa yang kelak akan membawa kita ke dalam surga. Di sini Luqman Al-Hakim dengan kebijakan-kebijakan lisannya, dengan keindahan kata-katanya, dengan terbuktinya apa yang dia nasihatkan, telah menguraikan di dalam surat Al-Luqman mutiara-mutiara indah, harta karun yang tak ternilai untuk kita laksanakan. Baik kepada anak-anak yang sudah besar, yang sudah memiliki anak lagi, kepada cucu-cucunya, atau pendidikan untuk cucu-cucu kita. Mari kita kembalikan kepada ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat dalam mendidik anak. Kenapa begitu? Pada akhir-akhir ini kita seringkali mendapatkan berita di mana seorang anak yang memperkarakan orang tuanya,
Nauzubillah min zalik. Dia mengadukan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya ke pengadilan dengan maksud agar orang tuanya masuk penjara. Coba bayangin. Banyak nggak yang gitu? Hanya gara-gara harta. Dan itu sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apapun terbukti bahwa di dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwa anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. At-Taghabun ayat 14. Di ayat 15-nya bahwa sesungguhnya anak dan istri kamu bisa menjadi fitnah buat kamu. Jadi sekarang terbukti banyak sekali anak-anak yang memusuhi orang tuanya. Orang tua yang sudah renta, yang membutuhkan kasih sayang dan pertolongan anak, malah dititipkan di panti jompo. Padahal dia itu adalah pintu surga buat anak, kalau anak tahu. Pintu surga yang termudah untuk kita masuki adalah berbakti kepada orang tua. Tetapi tadi bahwa Al-Quran selalu benar bahwa ada anak-anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Di dalam tulisan saya beberapa lalu, saya bikin tulisan lebih menyeramkan lagi. Ketika anak menjadi monster, menakutkan buat orang tuanya. Sebagai contoh misalnya tiba-tiba, Bu, Bapak saya mau bicara. Oh iya nak, di mana? Tiba-tiba ya, anak kita yang baru umur belasan ngajak kita ngobrol di dalam kamar, 6 mata, apa yang dikatakan anak? Bu, Pak, yang masih sekolah SMA atau yang sudah kuliah atau apapun, kata-kata ini akan menjadikan monster buat kita. Bu, Pak, maafkan saya sekarang hamil 3 bulan. Coba bayangkan ibu, tiba-tiba ada anak ibu yang datang mau berbicara seperti itu, bahwa anak saya hamil 3 bulan. Hah? Siapa bapaknya? Enggak tahu, Bu. Saya tidak tahu bapaknya karena gantian. Apa yang kita rasakan? Seakan dunia ini pengen kiamat ya. Seakan kita tidak pernah ingin melahirkan anak itu. Seakan seluruh dunia akan mengutuk kita dan seakan kita tidak berhasil menjadi orang tua. Nah itulah ketika anak menjadi monster. Belum lagi tabung gas hilang, TV hilang, uang di lemari hilang. Karena apa? Karena anak kecanduan narkoba. Apa yang ibu rasakan? Demi Allah, ibu bapak tidak akan merasakan kebahagiaan ketika kita memiliki anak seperti itu. Anak yang narkoba, anak yang hamil duluan, anak yang selalu melawan kepada orang tuanya. Baru kita sepatah kata dia sudah panjang. Sudah, bapak gak usah ikut-ikutan. Ada lagi ya Pak, Bu, saya baca di media sosial chattingan atau status anak. Status seorang anak di media sosial. Statusnya gini. Hey Bangs. Bangs itu sebangsa kepinding. Kalau dilanjutan pahannya. Hey Bangs, gak usah lu ikut campur urusan gue. Urus aja urusan lu. Gue udah gede, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Ternyata kata-kata Bangs itu buat bapaknya yang selalu menasehati dia, gak mau anak remaja-remaja itu diurusin. Tapi bahasanya udah mengerikan kepada bapaknya dengan kata-kata binatang. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang kita rasakan kalau punya anak kayak gitu? Maka mau tidak mau kita harus kembali kepada ajaran Al-Quran. Anak memang bisa macam-macam. Anak bisa menjadi perhiasan buat kita.
Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa'i wal banin. Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan. Yaitu siapa? Ya, istri, anak adalah perhiasan buat kita. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah perhiasan buat kita. Ada anak yang menjadi perhiasan. Kita selalu menjadikan anak sebagai perhiasan buat kita. Contoh. Ibu bapak sekarang kan musim reuni. Enggak pakai umur 74 ya reuni, umur 50 ya reuni. Kalau ketemu apa yang diceritakan, apa yang ditanyakan? Anakmu sudah berapa? Gitu ya. Awal pasti anak, bukan uang di depositomu berapa, enggak kan? Mobilmu berapa, enggak, tapi anakmu sudah berapa. Artinya apa? Anak adalah perhiasan buat kita. Saya itu aslinya Sumatera Barat, Bu. Kalau reuni di Sumatera Barat sana. Pada suatu hari saya jauh-jauh datang ke Jogja, dari Jogja ke Sumatera untuk reuni dulu saya sekolahnya di perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Saya yang jauh-jauh datang ke sana kumpul, tiba-tiba saya bertanya, di mana sahabat saya yang satu ini yang rumahnya dekat dari Padang Panjang, cuma dekat rumahnya. Kenapa dia nggak pernah datang reuni? Akhirnya ada yang jawab, dia malu karena dia nggak punya anak. Padahal saya mendengar bahwa dia sukses karirnya, dia hebat, suami istri hebat karirnya. Tetapi hanya karena tidak punya anak, dia nggak mau datang reuni, takut ditanya anaknya berapa. Nah, di sini jelas bahwa anak itu perhiasan. Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan anak itu perhiasan. Tetapi kalau tidak kita kembalikan kepada Allah, maka perhiasan itu akan melalaikan kita, justru menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kenapa? Ya tadi perhiasan tadi, kita tidak kembali kepada Allah bahwa ini adalah titipan yang harus kita rawat, kita jaga supaya selamat. Kita senang anak kita juara kelas, wah, perhiasannya semakin berkilau. Kita kalau ketemu orang nggak ditanya pun, anak saya kan juara 1, ya kan? Anak saya, pokoknya karena anak itu perhiasan kita ceritakan kemana-mana. Anak saya, padahal nggak ditanya ini ibu-ibu majelis taklim sambil jalan pulang. Alhamdulillah kemarin dapat kiriman dari anak. Dia kan sekarang kerjanya di Amerika. Coba bayangkan kalau ibu punya anak kerja di Amerika, setiap bulan ngirim uang, pasti ibu nggak akan berhenti menceritakan anak ini. Seolah-olah ibulah yang pandai mendidik anak, seolah-olah dia pintar itu hasil dari didikan kita, seolah-olah anak kita cantik. Anak saya itu cantik, kemarin jual fashion show. Iya kan, tinggi, putih, hidungnya mancung, rambutnya lebat, makanya pantas lah anak saya itu juara. Ngalahin yang lain-lain, gak ada yang secantik anak saya. Nah inilah perhiasan itu akan menjadi melalaikan kita dari mengingat Allah. Harusnya ketika kita memiliki anak berprestasi, anak cantik, kita tersyukur malu sama Allah. Ya Allah, tidak satu helai rambut pun anak ini ciptaanku. Karena ini adalah ciptaanmu ya Allah, aku mohon ampun. Engkau telah memberi karunia yang besar untuk aku, sehingga mungkin sebenarnya aku ini banyak salah. Aku ini tidak pandai mendidik anak, tetapi Engkau Maha Pengasih kepada aku, diberikan anak yang pandai-pandai dan cantik-cantik. Jangan karena Engkau ingin marah kepadaku ya Allah, ingin menguji aku ya Allah, tapi sesungguhnya ini adalah karena Engkau semuanya. Harus tersambung kepada Allah ketika kita menghadapi anak apapun itu. Tersambung kepada Allah.
Apakah ketika anak kita berprestasi sambung kepada Allah, aku bersyukur ya Allah, aku mohon ampun. Kenapa kita harus selalu mengiringi dengan kata-kata mohon ampun? Karena sebenarnya kita belum pantas mendapatkan karunia seperti itu. Hanya karena kasih sayang Allah lah kita mendapatkan anak yang luar biasa. Kita tuh tidak mampu Bu mendidik anak dengan sempurna seperti itu kalau tidak karena pertolongan Allah kepada kita. Maka apapun harus tersambung kepada Allah. Pernah pada suatu hari ada sahabat saya curhat tentang anaknya. Manggil saya apa ya? Bunda aja. Bunda, anak saya itu ya Allah, tiap hari menyakiti hati terus. Apa yang saya katakan selalu dibantah. Lalu saya kasih tahapan-tahapannya. Yang pertama, kamu harus sedekahkan pendengaran. Dengerin apapun yang anak katakan walaupun kita tidak suka. Mama sih, kalau teman-teman saya tuh semua cukup uang jajannya, bajunya bagus, aku coba kayak gini, sehingga apa aku dijauhi teman-teman. Misalnya seperti itu, yang sederhana-sederhana aja. Terus menyerempet, mama sih kurang perhatian sama aku. Oh, banyak lagi protes anak-anak. Jadi anak remaja itu senangnya protes gitu. Kurang aja, salah aja, seolah-olah dia yang paling menderita. Sedekahkan pendengaran kita walaupun kita tidak suka dengan apa yang dikatakan anak. Anggap apa yang dikatakan anak itu penting dan baru sekali kamu dengar. Dan anggap apa yang dikatakan itu sangat penting gitu, sehingga kita mendengar, oh ya, itu sebenarnya kita hanya mensedekahkan pendengaran, padahal kita tahu, alah, kamu juga dibangunin susah, kamu aja disuruh susah. Tetapi kita harus mendengarkan, mensedekahkan pendengaran kita walaupun kita tidak suka, karena kepada siapa lagi mereka mau ngadu kalau bukan kepada kita. Selagi anak masih mau curhat kepada kita, kita masih bersyukur. Sesial-sialnya orang tua adalah anak tidak mau ngomong sama orang tuanya. Dari mana, Le? Diem. Kamu mau kemana, Le? Diem. Tahu-tahu hilang. Saya pernah bilang bahwa sesial-sialnya orang tua yang tidak tahu di mana anaknya sekarang. Di mana nggak tahu, tadi pergi nggak pamit. Itu sebenarnya kita harus tahu bahwa kita ini dalam keadaan warning, garis merah. Karena apa? Kalau anak sudah tidak mau curhat kepada orang tuanya, dia akan curhat keluar, dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Anak yang suka curhat keluar, kembali ke rumah itu akan lebih berbahaya lagi. Coba misalnya anak laki-laki kita ya, saking mengerikannya pendidikan zaman sekarang itu, apa yang terjadi sekarang ini, betapa kejahatan itu mudah diakses. Dengan sekali tombol pencet kita akan tahu kejahatan yang bagaimana bentuknya, menjadi pelajaran bagi anak-anak kita yang tidak pernah mau berkonsultasi dengan orang tuanya. Dia bisa berselancar di dunia maya, membuka kemaksiatan apapun itu. Sekarang ini Bu, kalau kita kurang perhatian sama anak, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan itu sudah biasa. Mungkin kita bisa berkata udah dari zaman dulu ya kayak gitu, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan itu udah bukan hal yang aneh. Tapi sekarang lebih mengerikan lagi, pergaulan laki-laki dan laki-laki juga berbahaya. Kalau dulu ada sesama laki-laki saling melihat, saling mentelemi, itu udah tanda-tanda mau berantem, ya kan? Itu cowok sama cowok udah saling melihat. Kalau sekarang belum tentu mau berantem Bu, barangkali mereka saling naksir. Ngeri nggak Bu? Kita tenang, dia punya sahabat, kita bebaskan, tidur di rumah berdua, kemana-mana berdua. Hati-hati Ibu, banyak sekali kemudian yang nangis karena anaknya sakit demam, panas tinggi. Ketika dibawa ke dokter, dokter mengatakan
duburnya sudah jebol, pendarahan, demam karena infeksi dari situ. Ngeri Bu. Maka sekarang ini tantangan buat orang tua, anak itu nggak bisa dikasih waktu sisa kita capek, sisa kita kerja, sisa kita pengajian, sisa kita organisasi. Enggak, anak ini benar-benar harus punya waktu yang paling istimewa daripada kita. Bahkan 24 jam dimanapun keadaan kita harus memikirkan anak. Kemana dia, sama siapa, apa yang dia lakukan. Walaupun anak di kamar, jangan tenang-tenang aja Bu. Lewat HP dia bisa berbuat maksiat. Maka tadi kembali lagi kita ke jalan Al-Quran. Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita ada 6 hal, tapi saya tidak yakin bisa selesai pada malam hari, pada pagi hari ini, karena saya selalu takjub dengan kata-katanya Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya ya bunaya. Nah, kalau Luqman itu kalau mau nasihati itu dengan panggilan kasih sayang. Sama nggak sama kita Bu? Adakah yang masuk sini kamu duduk? Apa Pak? Jangan jawab. Baru ngomong kita mau ngasih tahu jangan jawab. Sini dengerin. Masih main HP. Tahu nggak? Anak sambil dengerin main HP dimarahin. Padahal kita sambil main HP ngomongnya. Sambil main HP. Kamu tuh. Tapi kalau Luqman enggak. Menasehati perkara-perkara berat pun dengan kasih sayang. Ya bunaya, wahai anakku. Ini adalah dalam ilmu balaghah adalah kata-kata yang paling indah dalam memanggil anak. Ya bunaya, wahai anakku. Janganlah kamu mensyirikatkan Allah. Janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Yang pertama yang diajarkan Luqman kepada anaknya adalah akidah, tauhid. Terbayang nggak Bapak Ibu? Sudahkah Ibu Bapak mengajarkan akidah sebagai pelajaran pertama buat anak kita? Dari mulai anak kita masih kecil, akidah tanamkan. Kalau Ibu Bapak sudah berhasil menanamkan akidah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah didikan-didikan yang lain tinggal licin aja. Karena apa? Di dalam hatinya sudah ada Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia akan merasa selalu dilihat oleh Allah. Kita sudah enteng. Enggak perlu lagi kita mengawasi dia belajar. Karena apa? Dia akan belajar dengan sendirinya karena merasa diawasi oleh Allah. Kemanapun dia pergi, kita tenang. Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka pendidikan akidah ini yang paling pertama harus kita ajarkan kepada anak, seperti halnya Luqman Al-Hakim. Setiap anak-anak mau tidur diajarin berdoa, sambung dengan Allah. Bangun tidur juga berdoa. Masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa, berpakaian berdoa. Dan terutama kalau masuk rumah baca assalamualaikum. Ketika makan baca bismillah. Mau keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Terus apapun yang dilakukan anak, sambungkan dengan Allah. Ini yang namanya akidah. Dia akan selalu merasa bersama Allah. Ketika pagi-pagi, ketika mau sekolah, ditunggu anaknya itu. Ditunggu sampai keluar rumah, dia akan baca apa? Assalamualaikum. Ayo nak, berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar ya nak. Kalau sudah baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kita di pintu itu kita ajarin terus apa-apa yang kita bisa. Sehingga apa? Ketika dia pergi, dia dalam penjagaannya Allah. Anak
yang dalam penjagaannya Allah, tidak kuasa setan menggodanya. Ada teman ngajak bolos, dia akan ingat Allah akan menjaganya. Di dalam hatinya akan ada pemberontakannya. Walaupun ternyata akhirnya dia bolos karena nggak enak sama teman, tetapi dia tidak bahagia. Dia akan selalu teringat, aku merasa bersalah, aku selalu merasa aku berdosa, sehingga besok tidak akan dia ulangi. Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan daripada bolos itu. Beda yang tidak dalam penjagaannya Allah, menjadi ketagihan bolos. Besok bolos lagi ya, besok kita bolos lagi ya. Begitu juga anak yang dalam penjagaannya Allah, ada lawan jenis menggoda dia, mengganggu dia, mengajak. Kalau yang tidak dalam penjaga Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan daripada hubungan-hubungan maksiat itu. Pertama, dipegang tangannya nyaman, kemudian dipegang yang lainnya nyaman, dan terus menerus. Dan tadi maksiat itu tidak ada penurunan, adanya peningkatan, semakin berani semakin berani. Dan akhirnya tadi akan ada berita yang sangat mengejutkan buat kita semua. Nah, maka akidah ini perlu ditanamkan sejak kecil. Bagaimana bapak-bapak yang ada di sini ketika keluar dari rumah ada keresahan. Misalnya bapak pergi bertugas 3 hari, ada keresahan di dalam hati. Ya Allah, biasanya subuh-subuh itu terjadi keributan di dalam rumah kami, di mana ibu membangunkan anak-anaknya, menyiapkan, memandikan untuk dibawa bapaknya ke masjid. Kemudian disangoni, nah sedekah ya. Terus kemudian bapak itu resah karena apa? Saya setiap hari, ini kenyataan Bu, ada seorang bapak yang resah, saya setiap hari pasti mengajarkan paling tidak 1 hadis dan 1 ayat Al-Quran buat anak saya. Kalau saya di sini ntar gimana ya? Seorang bapak yang selalu melebihkan makanan bekal buat anaknya, nah nanti bagi ya buat temennya. Hal-hal yang kecil ini tahukah Bapak Ibu? Kebiasaan sedekah yang dilakukan anak, kebiasaan berbagi anak yang kita ajarkan sejak kecil, itu nanti kita yang akan memanen pahalanya Bu. Anak menjadi terbiasa sedekah dan tidak ada 1 rupiah pun sedekah yang dilakukan oleh anak kecuali pahalanya mengalir kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tiada. Tapi kalau tidak kita biasakan sedekah, ini kamu makan ya, jangan kamu bagi-bagi, ibu sudah capek masaknya. Anak terbiasa pelit dan kita pun nanti hanya akan mendapatkan bahwa anak kita tumbuh besar tanpa mendapatkan pahala akhirat buat kita. Apalagi saat kita sudah mati, tidak ada transferan pahala, sehingga kita akan merasa iri kepada kuburan yang di sebelah. Kok kuburan yang di sebelah terang benderang ya, tidak pernah mendapatkan siksaan dari malaikat. Kenapa kuburan saya begitu sempit, gelap, dan sebentar lagi ada malaikat yang menyiksa saya? Ternyata karena mereka selalu mendapatkan transferan pahala sedekah dari anak-anaknya, mendapatkan transferan pahala dari bacaan Al-Quran anak-anaknya. Maka kalau kita mau memanen nanti saat kita tidak lagi mampu menambah amal, maka sejak kecil kita biasakan perbuatan-perbuatan baik ini. Biasakan anak itu, justru ajaran kita jangan, kalau Ustadz Khalid Basalamah mengatakan jangan biasakan anak menabung. Kalau anak menabung itu nanti jadi pelit. Tapi biasakan anak bersedekah. Nah, jajan secukupnya aja ya, sedikit aja, banyakin sedekahnya. Dari uang sangu ini nah, banyakin sedekahnya. Nanti kamu akan mendapatkan berlipat ganda, dikalikan 100 oleh Allah Subhanahu wa taala banyaknya. Keberkahannya. Kamu jadi sehat, kamu jadi pinter, orang tuamu sehat, panjang umur, rumah tangga tentram dari sedekah yang kamu berikan. Kayak gitu. Jadi justru ajarin anak-anak sedekah. Nah ini seorang bapak yang selalu resah.
hari ini saya belum ngajarin hadis buat anak. Coba kebayang gak indahnya kalau kita bapak pulang kerja sore, anak-anak menyambut semuanya dengan cium tangan, dan anak-anak ternyata sudah siap dengan pakaian sholat maghribnya. Terus setelah sholat maghrib, di pojok sana ibunya sedang one day one juice, di pojok sana anaknya sedang mengaji, di pojok sana sedang membaca hadis. Pengen gak punya rumah tangga seperti ini? Tentrem banget Bu. Ngelihat anak-anak semua gak saut menyaut. Terus kemudian ketika makan bersama, mereka saling membahas tentang apa yang dipelajari tadi. Pak, aku tadi kok baca hadis, katanya perbuatan mulia itu sholat pada waktunya ya Pak. Nah kita bisa ngajarin, iya nak. Maka ketika kita dengar azan, lepaskan semua kegiatan, penuhi panggilan Allah. Enak, semua bahasa. Ibunya juga tadi, Bapak tadi nggak pengajian kan minggu pagi. Ternyata kita ini harus seperti ini ya. Ibunya juga apa yang di majelis taklim sampaikan ketika makan. Inilah rumah yang diberkahi. Inilah rumah yang dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah, karena di dalamnya ada orang yang membahas tentang ilmu agama. Jadi kita bisa menghadirkan majelis taklim di dalam rumah, yang mana majelis taklim itu akan didatangi oleh malaikat dan diaminkan doa-doa kita. Jadi tidak harus kita pergi, di rumah pun jadikan sebagai tempat menuntut ilmu. Kembali lagi dalam persoalan akidah ini. Ya. Hana, ibundanya Siti Maryam, tahu ya? Maryam tuh ibunya Nabi Isa. Jadi Hana itu adalah neneknya Nabi Isa. Itu pengen punya anak, berdoanya selama 30 tahun. Jadi kalau ada anak yang kita yang belum punya anak, jangan pernah putus asa. Berdoa terus. Dan doa itu pasti dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku dan aku kabulkan. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama adalah doa dikabulkan seperti apa yang kita inginkan. Kita pengen punya anak, langsung dikasih anak. Alhamdulillah, saya selalu berdoa punya anak. Kita pengen suami yang seperti itu, dikabulkan. Nah itu doa seperti apa yang kita inginkan. Tapi doa bisa juga diganti dengan yang lain. Doakan ya nak, dagangan ibu laris. Iya, terus berdoa sama-sama. Ketika pulang sekolah anaknya, Bu, dagangan ibu laris nggak? Aku sudah berdoa loh tadi. Nak, dagangan ibu nggak laku hari ini. Tetapi tadi ibu ke pasar, pulang dari pasar ibu hampir ketabrak motor, tapi tiba-tiba motornya ibu bisa selamat. Itu sebenarnya karena doa yang diganti oleh Allah yang lebih baik. Jadi ada doa yang diganti dengan yang lebih baik. Pengen punya mobil, nggak dapat, tetapi apa? Anaknya yang sakit bisa sembuh. Nah itu doa diganti dengan yang lain. Tapi ada satu lagi doa yang gantinya jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Yaitu apa? Apapun yang kita doakan tidak dikabulkan di dunia, tetapi menjadi tambahan berat timbangan amal kita di akhirat. Jadi pada suatu hari di padang mahsyar, ya, di mana semua orang berbaris sofan berbaris-baris untuk membaca kitabnya, untuk melihat amalan apa, tulisan-tulisan apa yang kita lakukan di dunia, ya. Sampai ya wailatani mali hazal kitab, kita akan kaget dengan kitab tulisan-tulisan perbuatan kita. Bingung, ya Allah celakalah aku. La kabiratan ila la sogiratan ila kabiratan ila ahsoha. Tidak ada yang tidak tertulis, baik yang kecil maupun yang besar.
di dalam kitab ini. Kita kaget, wah kok ketahuan semua. Padahal WA kita udah tak delete loh. Tapi kok di sini tertulis lagi. Kita akan menjerit-jerit ketakutan dengan semua maksiat-maksiat yang dulu kita sembunyikan ternyata tertulis, tergambar jelas semuanya. Dan kita sudah ketakutan ternyata timbangan amal kita lebih sedikit daripada dosa-dosa kita, dan tiba-tiba anjlok. Dosa kita cuma sedikit, amal kita naik. Kita kaget. Ya Allah, apaan ini? Kenapa amal saya jadi lebih banyak seperti ini? Lalu ada suara, itu adalah doa-doamu yang belum terkabul di dunia, maka aku tambahkan menjadi timbangan amal yang berat. Dan pada saat itu orang semuanya iri terhadap kita. Ya Allah, kalau tahu gini mendingan Engkau kabulkan ketika di akhirat ya Allah. Di saat ini tidak ada satupun yang bisa memberi pertolongan kecuali hal ini ya Allah. Gitu. Di saat kita tidak mendapatkan pertolongan, tidak bisa menambah amal ibadah lagi, ternyata doa-doa yang selalu kita panjatkan setiap hari itu menjadi tambahan timbangan kita. Sehingga kita jangan pernah berputus asa untuk berdoa. Berdoa terus. Bagaimana cara Allah mengabulkannya, semuanya akan baik. Jangan sampai aku jelek berdoa. Jangan sampai kata-kata itu. Itu berarti kita tidak percaya dengan Allah bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku kabulkan. Apapun yang dikatakan Al-Quran itu maha benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pasti terjadi, pasti terbukti. Maka jangan ada kata-kata aku jelek. Kembali lagi akidah yang telah disiapkan oleh Luqman, yang telah diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Kenapa Luqman mengajarkan akidah dulu? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Kembali lagi kepada Hana tadi ya. Cerita tentang Hana tadi belum selesai. Jadi Hana 30 tahun berdoa untuk punya anak. Coba apa yang didoakan oleh Hana? Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu pengen punya anak buat apa sih? Kira-kira buat apa kita pengen punya anak? Kalau saya tanya beberapa, saya kan pengen punya anak supaya nanti ketika tua ada yang menemenin, ada yang menjaga saya. Ketika kita tidak mampu bisa bekerja, mencari uang, mencari nafkah, anak saya bisa, yang sudah kita sekolahkan itu bisa memberi saya uang sehingga saya bisa makan di hari tua. Kebanyakan seperti itu. Padahal kalau kita masih berniat bahwa kita akan menyandarkan tua kita kepada anak, siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati, karena sudah qadarullah, sunnatullah. Tidak semua memang, tapi hanya sedikit yang tidak seperti ini, bahwa uang orang tua, harta orang tua itu manis buat anak. Walaupun anak sudah menikah, pakai harta orang tua itu manis, enak-enak aja. Datang ke rumah, mama panen pisang ya, tak bawa semua ya ma, soalnya buat arisan di rumah. Oh ya ma, ini tak bawa ya, kursinya di sana kurang. Tapi coba kita ke tempat anak, atau anak lihat barang-barang dia ada di rumah kita, ini punyaku loh ma, tak bawa loh ma. Jadi kalau harta orang tua tuh manis buat anak, tapi harta anak tuh pahit buat orang tua. Misalnya anak ngasih uang aja sama kita tuh gak los nerimanya, walaupun anak ikhlas. Makasih ya, mudah-mudahan kalau ibu mertua saya kalau dikasih, walaupun padahal cuma sedikit, ibu mertua saya selalu, makasih ya, kamu baik banget, kamu semoga Allah membalas. Doanya panjang, yang berlipat ganda. Padahal yang dia berikan jauh lebih banyak daripada apa yang diberikan kepadanya. Padahal besok ketika dia punya rezeki, kita diberi yang lebih banyak dari apa yang kita kasih. Nah itu sudah jadi takdirnya, bahwa ibu gak usah sedih-sedih, jangan suka cerita-cerita.
malah makan enak-enak di sana padahal kita di sini nggak makan. Nggak usah gitu. Temennya banyak Bu yang seperti itu. Banyak anak-anak yang memang seperti itu. Bu, aku panen pisang. Ini yang gede-gede nanti buat si Tole Bu. Dia pulang sekolah senangnya pisangnya yang gede-gede. Ibu yang kecil-kecil ya. Atau Bu, aku nggak suka ya bajunya ini buat ibu ya. Jadi kasih yang jelek-jelek. Ya. Itu udah banyak temennya, nggak usah pakai sedih-sedihan. Kita ngaca aja sama kita apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita. Apakah yang terbaik buat orang tua kita? Kalau kita masak enak, seberapa yang kita kasih ke orang tua kita? Kalau kita punya rezeki banyak, berapa yang kita kasih ke orang tua kita? Itu aja yang kita pikirkan. Sudah cukup belum bakti kita sama orang tua? Maka Hana dengan cerdas dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini nazar Tuhan, aku bernazar ya Allah, seandainya aku punya anak, dengarkan ya, bahwa seandainya aku punya anak, kata Ibunda Hana, akan aku jadikan anakku hanya menyembahmu, tidak menyembah yang lain, tidak menyembah harta, tidak menyembah pangkat, tidak menyembah setan. Hanya aku jadikan anak yang tujuan hidupnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka la untuk berteman dengan orang kafir, la untuk mengambil kepercayaan orang kafir, la untuk menyekolahkan anak di sekolah orang kafir. Itu makna la ilaha illallah. Tidak menjadikan dia mengambil kepercayaan terhadap orang yang mensekutukan Allah. Jadi Hana sudah cerdas. Dia tidak akan akan menjadikan anak hanya menyembahmu, tidak menjadikan pangkat jabatan sebagai segala-galanya sehingga lupa kepadamu. Yang kedua yang diminta Hana adalah, ya Allah, kalau aku punya anak, akan aku jadikan anak sebagai menjaga agamamu, penjaga agamamu. Maka anaknya Maryam itu dia taruh di Baitul Maqdis, menjaga agamamu. Dan yang ketiga doanya adalah, ya Allah, seandainya aku punya anak, tidak akan aku jadikan kepentingan masa tuaku atau menjadi kepentingan diriku. Gitu. Jadi kalau ibu pengen semua anak kita nanti kalau tua jadi penjaga kita, atau itu Hana enggak, karena tahu tadi ternyata betul pahit kalau kita menyadarkan kepada anak. Hana cukup menyadarkan dirinya masa tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadikan anak sebagai kepentingan pribadinya kecuali ketika kita sudah tiada. Ketika kita sudah tiada, kita anak yang menjadi salah satu yang bisa memberikan syafaat orang tuanya untuk bisa masuk surga. Jadi menjadikan anak untuk kepentingan akhirat. Jangan menjadikan kepentingan anak buat dunia. Kalau kita menjadikan anak untuk kepentingan dunia, siap-siap sedih, siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati. Tetapi kalau kita menjadikan anak untuk kepentingan akhirat, di situ akan terjadi orang tua yang iri kepada kita. Loh, di padang mahsyar loh, kita semua kepanasan. Kenapa kamu bisa dapat minum? Ini tadi anak saya ya, anak yang mengantarkan. Loh, kenapa kamu terhindar daripada siksa kubur? Lantunan ayat suci Al-Quran yang dikirim oleh anak kita. Jadi kalau kita menjadikan anak untuk kepentingan akhirat, kemudian mendidiknya untuk seperti itu, kitalah orang tua yang sangat beruntung. 5 menit lagi. Ini belum baru Luqman surah ayat ke-13. Baru satu yang diajarkan Luqman
Belum yang lain, mutiara-mutiara yang lain. Silakan ibu bapak dibuka surat Luqman ayat 13 sampai 19. Indah sekali semuanya. Kita kembalikan kepada ajaran Luqman. Tadi yang pertama, bagaimana mengajarkan akidah kepada anak-anak kita. Setiap kali anak-anak mau minta apapun, "Ma, aku pengen buku." Berdoa ya nak, berdoa. Hanya Allah yang bisa mengabulkan ini. Kalau mama sama bapak tuh apa sih? Kalau Allah akan mengambil rezeki mama, hilang semua. Walaupun sekarang mama punya uang, tahu-tahu hilang, bisa aja nak. Berdoa sama Allah, semoga nanti kamu dikasih rezeki bisa beli buku gitu. Aku sudah berdoa, Ma. Kalau gitu kita pancing kasih sayang Allah. Coba hafalkan surat An-Naba gitu. Kalau pengen sesuatu apa-apa, bawa ke Allah. Ma, aku tadi dikasih buku sama temen. Apa yang harus kamu lakukan, nak? Bersyukur sama Allah, nak. Kalau bukan karena izin Allah, kamu gak akan dikasih. Juga kalau juara kelas, nak, bersyukur sama Allah, nak. Allah memberi otakmu yang cerdas sehingga kamu bisa juara. Hubungkan terus sama Allah, ini namanya akidah. Kepercayaan bahwa tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Kepercayaan bahwa tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Ini adalah akidah yang harus kita ajarkan. Yang kedua, Luqman mengajarkan birrul walidain, berbuat bakti kepada orang tua. Ya bunaya, ya Allah, hai anakku, bahwa sesungguhnya derajat orang tua itu hanya di bawah satu tingkat daripada kamu menyembah kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Sesungguhnya aku perintahkan kepadamu untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi selalu setingkat di bawah ibadah kita kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini harus diajarkan kepada anak, berbuat baik kepada orang tua supaya anak selamat. Kenapa? Karena hanya orang tualah yang benar-benar ikhlas menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Sehingga anak harus dijadikan selalu mendengar kata orang tua, dan hanya pahala yang terbesar adalah berbakti kepada orang tua setelah menyembah Allah. Supaya anak mendapatkan keberuntungan itu dari kecil, ajarkan anak berbakti kepada orang tua. Nah, jangan keras-keras ngomongnya ya sayang ya. Mama juga dengar kok. Mama sedih loh kalau kamu ngajar, kalau ngomongnya keras-keras. Kalau kamu ngomongnya, walaupun kamu ngomongnya keras-keras, "Mama minum," misalnya masih kecil, pasti mama ambilkan. Tapi kamu nggak dapat pahala. Tapi kalau kamu, "Mama capek ya, boleh ambilkan aku minum, Ma, aku nggak sampai gelasnya," kamu dapat pahala sayang. Kamu pasti nanti ditolong oleh Allah. Itu tadi, ajarkan anak. Jangan kita nikmati bentakan-bentakan anak. Jangan kita nikmati kemarahan-kemarahan anak. Maka ketika anak-anak marah, anak-anak mangkal, kita diam. Kalau kita ngomong, dia akan jawab lagi. Sehingga apa? Kedurhakaan lagi. Kasihan dia. Nah, walaupun tadi kamu sudah menyakiti mama maafkan kamu. Sering-sering maafin anak. Maafin anak tuh lebih dari 100 kali sehari. Supaya tadi anak itu selalu diampuni oleh Allah. Karena sesungguhnya anak yang durhaka kepada orang tuanya, Allah juga marah. Ingat ridho Allah, ridho orang tua. Marahnya orang tua juga marahnya Allah. Jangan sampai kayak gitu. Ibu bisa memaafkan kamu, tapi bagaimana Allah? Kalau Allah melihat betapa perihnya hati orang tua kamu bentak, Allah juga marah sama kamu. Sehingga kamu pergi dari rumah ini dalam kemarahannya Allah. Mama gak mau sampai seperti itu. Nah, itu ya. Tadi kita dulu aja bagaimana mendidik anak berakidah, percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Ini dua senjata kita dalam mendidik anak ala Luqmanul Hakim. Demikian. Mungkin tadi akan dibuka pertanyaan. Terima kasih.
kasih kepada Ibu Novriha yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo Ibu ada yang mau bertanya mungkin. Di luar dari materi yang mau Kajian semua, jadi boleh tahu ya Bu. Jadi silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Linda. Mungkin pertanyaan yang saya berikan ini tidak dalam tema tadi. Saya mau menanyakan bagaimana cara mendidik anak yang sudah mulai kecanduan gadget. Tentu saja bagaimana cara mencegah kecanduan gadget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus banget dari Mbak Indah, dan ini kayaknya masalah semua orang ya, masalah semua orang, termasuk apalagi masa pandemi ini. Keluhan orang tua adalah karena tidak sekolah, tapi anak harus punya gadget sehingga semuanya jadi kecanduan. Dan jangan salah, gara-gara gadget ini kita bisa bertengkar dengan anak terus menerus ya. Dengan anak terus menerus, berhenti nggak? Enggak. Berhenti nggak? Enggak, gitu kan. Nah, anak saya itu kebetulan sekolahnya tidak memerlukan gadget gitu. Jadi dia sedih gitu. Dari seluruh teman-teman usianya udah SMP, dari seluruh teman cuma aku loh yang nggak punya gadget. Sampai dibilangin, kamu tuh kan mampu beli gadget, orang tuamu kok nggak beli gadget. Nah, kenapa kamu sedih nak? Kira-kira kalau ada yang bilang kamu nggak punya gadget, itu menghina atau memuji nak? Iya sih mah, banyak yang salut kamu nggak punya gadget ya. Sehingga orang tua tuh lihat tuh anaknya Bu Novri tuh nggak main gadget nah, gitu. Jadi itu tumbuhkan pertama bahwa yang baik itu adalah yang tidak main gadget. Tapi kalau sudah kecanduan, ini masalahnya sudah kecanduan ya. Yang pertama, ketika saya membelikan gadget anak-anak saya yang sudah keluar dari pesantren, kalau dari semuanya sekolah di pesantren, ketika tamat baru saya belikan gadget karena harus kuliah. Saya memberi janji. Kadang-kadang orang tua tuh menyalahkan anak karena main gadget, padahal yang beliin kita juga gitu. Ya, saya selalu berjanji, nak, mama belikan gadget ya, tapi syaratnya satu, pertama ya, bahwa ada main gadget hanya waktu-waktu tertentu, dikasih perjanjian. Misalnya kamu mau main game tidak boleh lebih dari 15 menit. Pagi-pagi diperbolehkan main gadget kalau untuk ceramah, untuk buka hal-hal yang baik, untuk kreativitas, karena memang sekarang zamannya untuk bisa melihat permainan kreativitas bisa lihat dari YouTube gitu. Itu tadi harus ada perjanjian sama anak waktu-waktu boleh main gadget. Yang kedua, ini yang paling penting ya, yang paling penting adalah gadgetmu tidak boleh dikunci. Setiap kali mama mau lihat harus boleh. Kalau masih kecil penyakitnya cuma main game Bu. Tetapi kalau sudah dewasa, dia itu adalah gadgetnya menjadi buka pintu pertama untuk berbuat maksiat. Coba kita yang sudah tua-tua ini dulu, yang ibu-ibu nih, kalau mau naksir bapak dulu berani nggak? Pak, saya naksir kamu. Saya dulu naksir bapaknya anak-anak ini, cuma saya pendam di hati. Gimana ngomongnya ya?
Malu kan? Gimana caranya ya? Nulis surat duluan juga nggak mungkin. Akhirnya saya cuma berdoa terus. Saya bilang, ya Allah, kalau dia baik untukku, jadikan dia jodohku. Tetapi kalau dia tidak baik, hilangkan dari rasa hatiku. Gitu. Sehingga saya selalu bilang bahwa suami saya itu hasil dari doa. Gitu. Mudah bagi Allah memperjalankan kalau sudah jadi jodohnya. Tetapi sekarang, zaman sekarang Bu, dengan gadget mudah banget. Biar anak perempuan, anak gadis mau naksir laki-laki, tinggal awalnya, hai apa kabar, Tomen, tadi aku lihat kamu loh. Akhirnya sambung menyambung, kemudian ngobrol, kemudian janjian, kemudian tadi apapun bisa dilakukan lewat gadget tadi. Kemaksiatan apapun bisa dilakukan oleh gadget tadi. Jadi kalau kita larinya ke berbahaya, sangat berbahaya. Kalau kita larinya cari manfaat, ya sangat bermanfaat. Jadi kita harus bikin perjanjian kepada anak. Pertama, kapan waktu-waktunya. Yang kedua adalah kita harus berjanji untuk bahwa kita boleh buka gadget kita. Kalau enggak, jangan dibeliin. Itu banyak sekali kita mau lihat udah dikunci. Ibu-ibu juga kalau lihat gadget bapak terkunci, ibu harus perlu curiga. Bapak-bapak kalau lihat gadget ibu, Bu, kuncinya apa? Nggak dikasih tahu gitu, ibu bapak harus curiga. Karena itu sudah berrahasia. Karena di dalamnya bisa kita melakukan apapun. Kalau saya dengan suami saya gadgetnya bareng. Jadi sekarang seringkali teman saya keliru. Kalau manggil saya kan sering sayang gitu ya, sesama perempuan gitu. Hai sayang, kan sekarang biasa gitu. Hai Cin, taunya yang ngangkat suami saya. Hai Cin, saya bapaknya, saya suaminya gitu kan. Oh malu, maaf mas ya, maaf ya gitu. Kamu tuh kenapa HP-mu dipegang suamimu? Ya HP ku bareng kok, aman itu. Kalau udah HP bareng itu aman, tidak akan bermaksiat lewat gadget. Jadi tadi kemudian yang ketiga, kalau memang kita tidak suka anak-anak bermain gadget, maka lebihkan perhatian dia, beri kesibukan yang lain. Saya itu sering banget ngajak cucu-cucu pergi. Kalau dia pulang sekolah, ayo nak pergi. Kalau sekarang cucu ya, kalau anak-anak sudah besar. Jadi ayo ikut nenek kemana? Ikut aja. Nanti ngapain kek? Lihat ikan kek? Lihat nah, coba nak apalin ini. Kalau ini mobil apa? Avanza. Hanya sekedar gitu. Ini mobil apa? Frit. Coba ini lewat mobil apa? Hanya untuk nama-nama mobil, nama-nama ikan gitu. Itu supaya apa? Supaya anak gak bermain gadget. Memang kita harus terjun, harus bagaimana anak punya kesibukan lain. Jangan, coba sekarang ibu di rumah anak main gadget. Sini, gak boleh sekarang main gadget, disita. Itu diambil. Pasti anak bingung mau ngapain. Mau ngapain ya? Luntang-lantung, TV bosen, main keluar, teman-temannya juga main gadget. Bingung anak-anak. Maka kita harus paham bahwa kalau memang kita melarang anak main gadget, beri kesibukan yang dia suka. Mau nggak mau kakeknya ini, ayo main bola yuk, gitu. Jadi cara-cara anak harus punya kesibukan lain, karena anak jadi, kalau cucu saya bilang, mama nenek gabut, artinya karena nggak punya kerjaan, gitu. Libatkan anak. Mohon maaf ya, saya punya anak perempuan, itu anaknya 4. Laki-laki semua, kecil-kecil semua. Bayangin perang saudara tiap hari. Itu anaknya ketika masa pandemi, dulu kita pernah dirumahkan ya, nggak boleh keluar tanpa punya gadget. Padahal ketika kita nggak boleh keluar, semua hiburan kita adalah gadget semua. Dia bisa anaknya tidak bermain gadget. Caranya gimana sih? Kok anak-anakmu tenang-tenang aja nggak punya gadget? Caranya orang tuanya juga jangan main gadget. Yang kedua, libatkan dalam setiap pekerjaan. Ini mama lagi goreng pisang goreng. Kamu yang tepung, yang ngaduk-ngaduk ya. Kakak yang ngupas ya. Kamu yang sebisa jangan jadi repot, jadi kotor, jadi nggak usah. Terus saya lihat kan masih umur 3 tahun, 4 tahun dikirim shootingnya. Ma ini yang si Ibzan lagi nyetrika dengan asal-asal berantakan, nyetrika dia. Nggak apa-apa, libatkan dalam pekerjaan kita. Kan pekerjaan ibu 24 jam nggak ada habisnya. Libatkan anak-anak kita, libatkan cucu-cucu kita. Itu cara kita untuk supaya anak tidak terus-menerus main gadget. Ini kita melarang tapi kita
asik dengan diri kita sendiri, asik dengan pekerjaan kita, bingung anak, gabut anak, sehingga di sini mendidih otaknya, gregetan, pengen mana mah gadgetnya, mana mah, ditarik-tarik badan kita untuk mencari gadget. Demikian ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari tidak pernah berputus asa, atau apapun keadaan anak kita, dialah anak kita, kitalah yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan suka menjelek-jelekan anak kepada siapapun, karena sesungguhnya aib anak adalah aib kita semua. Lebih baik kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu milik Allah, Allah tahu cara penyelesaiannya. Demikian, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.